mendatangkan income berapa sih tiap bulannya? Ya, range aja deh. 10 juta, 20 juta, 50 juta atau berapa Range-nya gitu? ya. Sebulan. Kira-kira aja omset berapa sih? 20 sampai 30 adalah Pak. Halo, selamat datang di channel saya, Ferry Reviandi. Sebuah channel yang membahas khusus mengenai bisnis, motivasi, dan juga inspirasi. Nah, di edisi podcast kita yang pertama, kita akan kedatangan seorang bintang tamu. Ya, seorang anak muda, bukan anak muda biasa, tapi seorang pengusaha muda yang sukses. Nah, bisnis apa yang sukses telah dibangunnya dan bagaimana cara dia menjalankan bisnisnya ini, kita ajak ngobrol langsung bersama dengan Tommy Wijaya. Oke. Halo. Apa kabar Tom? Ya baik Pak. Ngomong-ngomong tadi intronya lebay juga ya Pak. Nah, sehat ya Tom? Ya sehat Pak. Puji Oke. Tuhan. Nah, kita sudah kedatangan bersama kita saat ini seorang anak muda. Ini beneran muda banget loh. Anak muda biasa. Anak muda. By the way, umur 26 tahun emang muda? Muda banget. Karena nggak usah ngomong umur saya ya, nggak enak saya. Karena soalnya agak jomplang nih. Oke, nah ini seperti kita tahu bersama ya, seorang anak muda yang benar-benar muda tapi sudah jadi pengusaha. Ya, jadi pengusaha sukses kan ya Tom ya. Amin. Dan posisinya memang pengusaha dong, sudah Ya. bukan karyawan lagi kan sekarang kan? Iya betul Pak. Nah oke. Nah bisnis apa yang berhasil dibangunnya ya dan sudah dijalankan oleh seorang Tommy Wijaya, nanti kita akan ajak ngobrol bersama. Oke. Nah sebelumnya nih Tom, sebelum kita ngomongin bisnisnya ya, boleh nggak ceritain awal mulanya sebelum jadi pengusaha? Tommy sendiri mengerjakan apa sih? Atau sebagai apa nih sebelum memulai sebagai pengusaha? Dulunya saya karyawan. Masih karyawan biasa sih. Karyawan. Oke. Awalnya itu setelah lulus setahun nyari-nyari kerja, nggak dapat kerjaan nih. Oh setelah lulus ya, oke. Nyari. By the way saya kuliahnya desain. Jurusannya desain, oke. Jurusannya desain. Habis itu nyari kerjaan setahun nggak dapet. Akhirnya Nganggur tuh berarti iya, ya? nganggur. Sedih ya. Terus akhirnya dapet di suatu agensi gitulah, nggak terkenal, namanya PT Idealites Indonesia. Oke. Di situ bekerja sebagai Desainer. Sebagai desainer. Desainer. Oke. Berapa lama? Di situ saya setahun kira-kira. Setahun aja. Setahun. Oke. Setelah itu saya keluar, coba bisnis saya yang pertama nih. Oh oke. Sebelum yang sekarang ini ya? Sebelum yang sekarang ini. Apa bisnisnya kalau boleh tahu? Itu bisnis jualan vape kalau tahu. Oh, Rokok elektrik. Rokok elektrik ya, vaping. Vaping. Jadi anak vaping nih. Dulunya. Dulunya. Sekarang masih. Sekarang enggak sih. Sekarang udah enggak. Oke. Nah, terus Terus vaping itu sendiri, punya sendiri atau join sama teman? joinan sama teman. Oh, joinan. Berempat saya. Oke. Terus Tapi gimana? setelah jalan setahun gagal. Oke. Bisnisnya. Setahun gagal. Setahun gagal. Nggak balik modal gitu ya ceritanya ya. Istilahnya rugi lah. Rugi sampai udah nggak ketolong lagi. Oh, oke. Padahal kalau kita tahu ya Tom ya, bisnis vaping itu kan sebenarnya sekarang ini cukup ramai. Iya, dulu Ya kan? saya mulainya pas baru mulai booming. Nah, iya, kenapa bisa gagal ya? Kalau dipikir-pikir. Kalau dipikir-pikir itu karena saya salah pilih lokasi sih kayaknya. Untuk toko vapingnya sendiri Iya. ya? Oh, I see. Jadi lokasinya kurang strategis. Mau ke sana susah. Orang ngelihat tokonya juga susah karena pas belokan gitu. Itu di sebuah mall tokonya? Enggak, di ruko biasa sih. Oke. Jadi di jalan dong ya sebenarnya kan? Iya, di jalanan. Ya. Tapi mau masuk itu agak nanjak. Oh, Jadi I see. rukonya di sini. Kalau orang mau masuk, dia harus nanjak dulu. Kalau dia kelewat sedikit, dia nggak bisa masuk. Oh. Soalnya ada pagarnya di depan. Kebablasan. Iya.
Oh, oke. Jadi karena memang faktor utamanya salah satunya adalah salah Lokasi. lokasi. Oke, setahun ya. Setahun. Dan doesn't work gitu kan? Iya. Saya Goodbye. mau pindah lokasi juga terlanjur, udah Oh. terlanjur bayar sewa 2 tahun gitu. Wah, terus yang setahun lagi gimana tuh? Angus, gitu aja. Angus. Oke, ya welcome to the world of business ya. Ya. Memang seperti itu kan resikonya ya. Pahitnya gitulah. Nah, ya sudah oke. Setelah vaping ini, bisnis yang pertama gagal. Iya. Akhirnya saya Apa yang kamu lakukan? Saya balik kerja lagi, saya cari kerja lagi. Balik jadi karyawan lagi. Iya. Kira-kira setengah tahun saya nyari, akhirnya ketemu di PT Algoritma Indonesia. Oh. Saya di sana sebagai graphic designer lagi. Graphic design lagi. PT-nya sendiri bergerak di bidang Di bidang data science. Data yang science. Sekarang ini udah zamannya industri 4.0. Oke, betul. Jadi betul. data science itu udah mulai naik sekarang. Oh, oke. Dan di situ sudah berapa lama? Atau berkarirnya berapa lama di situ? Di sana saya setahun lebih deh. Setahun lebih juga ya? Setahun setengah. Setahun setengah. Ya. Oke. Nah, sebagai apa tadi? Grafis desain ya. Graphic design. Kalau boleh tahu nih, sedikit aja ya. Job desk utamanya apa sih sebagai seorang grafis designer gitu? Dia desain, Pak. Ya bikin desain ya. Apalagi. Ya iya emang sih. Maksudnya desain apanya sih? Untuk jualannya, untuk marketingnya, ataukah apa gitu? Ya kebanyakan sih untuk keperluan marketing ya. Jadi Keperluan marketing. Semua perusahaan kan pasti punya sosial media lah Yes. sekarang. Jadi yang saya desain salah satunya itu ya bahan posting. Mm-hmm. Satunya lagi bahan-bahan ini buat promosi. Oh oke. Ya. Promosi nggak selain di sosial media maksudnya. Betul. Tapi desain ini memang passion kamu ya Tom? Apakah Dibilang- memang passion yang lu selama ini jalani? Karena jurusannya kan juga pasti jurusan desain dong. Iya sih. Waktu sekolah, kuliah, bener nggak? Tapi kalau dibilang desain passion saya kurang yakin sebenarnya. Iya, apalagi sebenarnya bisnis yang Tommy jalanin sekarang ini kan sebenarnya nggak terlalu ada kaitannya dengan desain ya? Sama sekali enggak malah. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Kok bisa gitu ya? Oke, jadi waktu kuliah ini terpaksa ya salah jurusan atau gimana? Enggak sih. Oh, enggak Kalau juga? sampai salah jurusan enggak. Oh enggak. Atau mungkin disuruh orang tua gitu? Enggak. Oh enggak juga. Justru saya disuruh pilih. Oke, antara Pilih sendiri. Kalau saya pilihannya ada 3 dulu. Ha-ha. Satu itu manajemen, Oke. satu desain, satu lagi kalau nggak salah IT. IT. Ha-ha. Dan akhirnya memutuskan desain ya. Akhirnya desain. Oke. Karena emang saya enjoy gambar gitu dan desain. Oh, I see. Ya berarti part of your passion kali ya. Bener dong ya. Walaupun Iyalah, mungkin bisa dibilang lah. ya. Kalau enggak kan enggak mungkin Tommy sendiri menjalani sampai sekarang gitu loh. Ya kegiatan-kegiatan yang mungkin berhubungan dengan desain. Betul Iya. kan? Bahkan sampai sekarang pun sambil saya jalanin usaha ini, saya sambil nerima-nerima freelance gitu. Freelance design. Oke. Pengusaha tapi masih terima jasa freelance loh. Ya. Ya, mumpung ada waktu, Pak. Ya. Oke, itu yang membedakan ya antara just ordinary employee sama part of your passion gitu. Bener nggak? Kalau enggak, boro-boro kamu mau terimain jasa freelance Tom. Ya nggak sih? Benar juga, Pak. Ya. Nah, sebelum kita masuk nih ke segmen yang membahas bisnisnya seorang Tommy Wijaya sendiri ya. Saya mau tanya dulu nih Tom. Kemudian apa yang terjadi sih ya setelah dua PT ya di mana kamu berkarir sampai kamu memutuskan ya atau bertemulah dengan bisnis yang kita mau bahas sekarang ini nih. Itu what happened gitu. Dan apa yang pada saat itu ya apa yang menginspirasi kamu, yang mengilhami kamu gitu ya. Awal mulanya gimana tuh? Jadi gini sih, Pak. Saya pribadi ya, Oke. sangat nggak enjoy jadi karyawan. Mungkin gara-gara kondisi di PT saya sebelumnya sih. Oke. Mungkin gara-gara faktor lingkungan juga. Mhm.
Jadi saya ujung-ujungnya tuh merasa nggak enjoy banget, kayaknya tiap hari gini-gini aja gitu. Gajinya juga stuck di situ kan. Oke. Dan saya Ada sendiri tuh, jenuhnya ya, iya sebagai seorang jenuh, karyawan ya? intinya jenuh. Dan saya juga pengennya sih jadi kayak papa saya suatu saat nanti. Papanya Tommy pengusaha juga? Pengusaha. Pengusaha juga. Kalau boleh tahu, papanya Tommy bergeraknya di bidang apa nih? Aduh, perlu dikasih tahu nggak ya Pak? Ya sekilas aja sih kalau mau tahu itu bergerak di bidang perhotelan satu. Tapi nggak gede, kecil aja. Sama SPBU. Pom bensin ya? Pom bensin. Di Jakarta? Di Pontianak. Oh di Pontianak. Ya. Jadi Tommy ini perantau ya sebenarnya di Jakarta ya? Betul. Ya. Jadi bukan asli Jakarta kan? Bukan asli Jakarta dong ya? Pontianak yang datang ke Jakarta kan, gitu ya. Semenjak kuliah ya, Tom? Iya, semenjak kuliah, Pak. Semenjak kuliah ya. Kerja sampai sekarang berwira usaha ya, berarti ya. Oke, berkaca dari seorang papa yang memang seorang pengusaha, lantas apa yang terjadi? Lantas akhirnya saya cari cara, gimana sih caranya dapat penghasilan lebih dari ini dan saya nggak harus setiap hari terikat oleh waktu gitu kan. Jadi pas saya kerja di PT yang terakhir itu kan PT-nya sewa kantor di salah satu gedung coworking space gitu. Coworking space ya. Dan saya lihat-lihat kayaknya nggak cuman 1-2 kantor yang berkantor di situ, banyak gitu. Banyak kantor. Jadi coworking space itu kan memang untuk kantor bersama lah. Iya. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi saya terinspirasi dari sana, Pak. Kenapa enggak saya cari lokasi bangunan sendiri gitu. Jadi saya beli terus bikin working space sendiri. Bikin working space sendiri ya, Itu it's a good idea sih ya. Itu yang mengilhami Tommy pada saat itu kan? Iya waktu itu. Nah masalahnya pertanyaan saya Tom ya. Idenya sudah dapat. Tapi namanya mau punya kantor sendiri dijadikan working space atau co-working space nih, ini kan modalnya gede. Nah, ya kan? Apalagi kita bicara properti di Jakarta, itu kan sudah ratusan bahkan miliaran rupiah. Nggak kecil gitu loh. Ya, jumlah sekian untuk seorang anak muda usia 26 tahun. Pengen punya satu usaha yang permodalannya wow, bener nggak? Nah itu gimana ceritanya? Mungkin kalian semua nggak percaya, tapi gue bikin ini working space nggak pakai modal. Nggak pakai modal? Nggak pakai modal. Tunggu ya. Buka warung pecel lele aja Tom, itu harus pakai modal. Setahu gua loh ya. Ya nggak sih? Ya di mana-mana namanya usaha itu kan harus pakai modal dong. Ya, ada sih modal dengkul ya. Cuman kayaknya kalau yang satu ini nggak bisa nih pakai modal dengkul nih, ya kan? Setahu saya mau buka usaha apapun biasanya itu pakai modal. Nah, ini yang modalnya kantor ya, yang harganya mungkin miliaran. Bisa nggak pakai modal? Bisa. Terus caranya gimana? Ya, jadi waktu itu kebetulan saya nemu satu workshop yang membahas tentang bikin workspace ini. Pelatihan ya? Modal. Berarti ya, workshop itu pelatihan ya? Itu. Terus diajarin ilmunya, saya coba terapin. Ternyata bisa. Ternyata nggak bisa? pakai modal. Beneran? Beneran. Tanpa modal. Kalau secara umum dulu deh. Tanpa modal nih gimana eksekusinya? Jalan ceritanya gimana gitu? Jadi kan modal tuh nggak harus dari satu sumber aja ya. Misalnya kamu nabung di stacking sampai berapa M, 1 M misalnya. Ya. Itu disebut modal, itu salah satu caranya kan. Kan ada sumber lain Pak. Ada sumber lain. Misalnya dari investor atau dari bank. Oh ya, berarti memang dalam hal ini Tommy sendiri pakai satu akselerasi permodalan yang memang diajarkan di dalam workshop tersebut. Ya. Gitu ya. Betul. Ada bank, ada investor gitu ya.
Dan memang itu yang kemudian dipraktekkan oleh Tommy. Ya, jadi saya pakai jalur yang dari bank. Oke. Dan it works ya? It works. It works ya? Kan udah terbukti sekarang. Oh, sudah terbukti ya, benar juga sih ya. Sudah terbukti sampai sekarang. Nah, susah nggak sih sebenarnya kalau seorang anak muda usianya masih range 20-an seperti Tommy ini dinilai oleh sebuah bank gitu ya, ataupun mungkin dalam hal ini dinilai oleh investor gitu ya, di depan para mata investor nih, cukup meyakinkan nggak sih, atau gimana tuh Tom, supaya kita bisa qualified tuh di depan mata para investor, di depan mata bank mungkin ya kan, itu gimana meyakinkannya gitu? Ya, itu challenge. Apakah memang harus punya satu portfolio yang bagus? Contoh ya. Kemudian rapot keuangannya juga mungkin harus yang oke ya, alias meyakinkan gitu atau gimana? Enggak juga sih Pak. Jadi ya pintar-pintarnya meyakinkan aja. Oke. Kalau dari bank kan biasanya harus ada jaminan gitu kan. Ya. Jadi apa yang kamu punya sebagai jaminan kalau misalnya ini duit nggak kembali gitu kan? Ya. Kalau dari investor ya tergantung dari skill presentasi kamu. Oke. Gimana caranya kamu yakinin investor kalau ini bisnis tuh bakal berkembang loh. Ya. Ini bisnis tuh bakal balik modal gitu. Iya, menguntungkan. Ya? Oke. Jadi itu challenge masing-masing aja. Namanya juga entrepreneur kan. Betul. Nggak mungkin semuanya mudah. Gitu. Oke. Ya memang tidak ada garansi begitu ya. Tapi kalau dari sisi seorang investor nih, apalagi investor muda, tinggal bagaimana meyakinkan di mata investor, kalau memang jalurnya investor ya, itu presentasi yang bagus terhadap bisnisnya, potensi-potensi bisnisnya ditonjolkan, dan juga keuntungan yang kemungkinan akan diraih, begitu kan ya? Yeah. Kalau dari sisi bank, memang bank sendiri kan memang menyalurkan kredit-kredit bagi pengusaha nih biasanya ya, selama memang ada jaminan ya. Kalau memang properti nih contohnya berarti kan yang Tommy ambil kan sekarang ada jaminannya berupa properti, itu bisa dijaminkan atau diagunkan oleh bank, dan rapor keuangan Tommy sendiri juga oke begitu ya, itu biasanya memang di approve ya. Iya. Oke, jadi memang dari sini ya, ini kita membuka satu wawasan wawasan bisnis khususnya bagi anak-anak muda yang permodalannya kurang nih. Ya, ini bisa ditempuh ya berarti Tom ya? Bisa banget Pak. Bisa banget. Nah, ini menjadi contoh nih guys ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kamu permodalannya kurang ya, dari sisi keuangan kurang. Ini bermainlah secara berinovasilah ya, secara luas, cari tahu ya. Mekanisme bank seperti apa ya, proposal bikin investor seperti apa, mungkin kayak gitu ya Tom ya, untuk dapat permodalan sehingga kamu bisa jalanin bisnisnya, kurang lebih kan begitu ya? Iya. Oke, I see. Nah, berarti Tom, bisnis yang sudah dibuka sekarang, yang Tommy punya nih sekarang adalah sebuah working space. Working space. Oke, menarik ya bisnis working space, karena belum tentu semua orang tahu ya working space itu apa sih sebenarnya gitu ya, jalannya gimana gitu, belum tentu semua orang tahu kan ya. Iya, walaupun ada lah pasti yang dengar namanya co-working space kan sekarang udah lumayan sudah mulai booming. Lumayan booming. Oke. Kalau warung pecel lele kan semua orang tahu nih. Tahu lah ya. Kalau working space kan belum tentu semua orang tahu gitu loh. Bener nggak sih? Ya nggak tahu sih Pak. Working space, definisi mudahnya apa sih working space itu menurut Tommy sendiri? Kalau bahasa bisnis apa ini? Makhluk apa ini gitu? Sewa menyewa kantor. Sewa menyewa kantor. Oh oke. Bedanya sama kos-kosan apa? Kalau bedanya sama kos-kosan kan berhubungannya sama anak-anak kosan tuh, Pak. Kalau misalnya sewa menyewa kantor, hubungannya sama pekerja-pekerja profesional. Pebisnis. Oh, oke. Itu beda ya? Ya beda dong. Kalau ngurusinnya kos kan 24 gitu kan? jam, Pak. Kalau kos kan orangnya di sana 24 jam gitu.
Oh iya benar, karena dia tinggal di situ kan. Iya, kalau misalnya mandi di situ, tidur di situ gitu kan ya. sewa menyewa kantor ya udah jam kerja doang, habis jam kerja pulang. Nggak mungkin ada yang nginep di situ kan. Oh iya, iya kan bukan hotel juga kali. Oke, itu bedanya ya. Iya. Yang satu ngurusin anak kos, yang satu urusannya sama pebisnis. Ya, udah jelas kan, Pak. Beda ya? Iya, jelas beda. Oke, enak mana Tom? Kalau saya pribadi sih enakan ini dong, working space. Karena nggak ribet sama saya pribadi ya. Ya. Nggak ribet sama anak-anak kosan yang bandel-bandel biasanya gitu. Oh oke. Emang anak kos bandel-bandel dulu pernah jadi anak kos? Saya sih pernah jadi anak kos, tapi nggak yang bandel ya. Klarifikasi dulu nih. Kalau saya sih pernah jadi anak kos ya, berapa tahun dan cukup bandel ya. Jujur aja memang anak kos tuh kadang-kadang apa sih, suka telat bayar, kadang-kadang begitu kan. Ya. Terus nanti bawa pacarnya nginep lah kayak gitu-gitu kan ya. Iya. Dapat cerita dari temen juga yang owner kos gitu. Pernah kejadian motornya hilang, terus gimana dong? Lah gantiin dong, gantiin nggak? Sebagai tapi biasanya mah mana mau sih, ya kan? Kalau saya sih ogah. Nah, sebagai pengusaha kos gitu, motor anak kosnya hilang, saya sih nggak mau ya kalau saya loh, ya kan? Gila, motor mah nggak murah juga kali harganya ya. Oke, jadi itu enaknya ya antara pengusaha working space, co-working space dibanding apa tadi kos-kosan. Kos-kosan. Oke, itu enaknya. Kalau challenge-nya apa? Challenge-nya sendiri ada enaknya, tapi kan pasti ada challenge-nya juga dong ya. Iya. Kalau challenge-nya ya seperti perusahaan lain pada umumnya sih, Pak. Oke. Ada produk harus dijual, gimana cara marketingnya? Itulah challenge-nya di situ. Gimana cara marketing working space ini supaya penuh semua ruangannya? Supaya penuh semua ruangannya. Oke, I see. Saat ini penuh nggak? Saat ini sih hampir penuh, Pak. Hampir penuh. Okupansi berapa persen tuh? Kalau dari 18 tinggal 2 yang kosong berarti. Ya, mungkin antara 90 ya. Ya, 90% sekitar ya. 90% ya. Oke, bisnis working space sendiri di Indonesia ya, Tom. Memang segitu potensinya ya. Menurut Tommy nih, seorang pengusaha working space yang sudah berjalan berapa lama? Ini usaha lagi working jalan space ini 2 tahun ya, lagi jalan tahun kedua tahun, ya. Oke. Dan selama ini sih occupancy rate-nya belum pernah di bawah 90% gitu. Belum pernah di bawah 90%. Belum pernah. Oke. Jadi bisa dinilai sendiri itu seberapa potensinya. Oke. Ini working space ini nggak ada kalau hotel ya. Kalau hotel setahu saya kan ada low season gitu ya, which is itu lagi bulan-bulan sepi tuh. Ya apalagi kayak sekarang pandemi corona nih, ya pasti kan low banget ya. Ada nanti bulan-bulan yang lagi peak nih atau high season, which is tiba-tiba 100% semua tuh every day. Ya seperti mungkin Lebaran ya kan, kemudian Natal dan seterusnya gitu. Kalau working space ada low season, ada peak seasonnya nggak sih? Bedanya dengan hotel itu kalau hotel kan mereka pergi masuk dan keluar gitu kan. Ya. Dan itu nggak kebanyakan sih nggak sampai sebulan 2 bulan gitu kan, nggak mungkin kan. Karena, paling seminggu masuk. Karena mereka daily basis kan ya. Ya. Daily harian gitu kan ya. Kalau kantor sekali masuk setahun. Sekali masuk setahun. Iya minimal sih kalau di tempat saya begitu. Oke, berarti dapat duitnya satu kantor nih, untuk satu kantor uang masuk itu langsung jebret setahun di depan ya. Ada yang langsung setahun, ada yang setengah bulan, ada yang per 3 bulan gitu. Tapi nggak pernah per bulan gitu sih enggak. Oh oke. Nah kalau kos-kosan kan per bulan lah ya paling nggak biasanya. Palingan per bulan. Jadi kalau kantor nih periodenya narik duitnya lu lebih lama ya? Bisa dibilang begitu. Langsung di depan ya? Iya. Enaknya itu juga ya? Oke. Ya itu enak juga sih ya. Bisnis working space. Oke. Challenge-nya lagi nih mungkin selain dari sisi marketing Tom. Selain dari sisi marketing ya paling di managingnya gimana. Maintenance sih. Maintenance ya, karena sepengalaman saya ada aja barang yang harus diperbaikin di kantor gitu. Misalnya AC rusak, pipanya bocor. Itu salah satu challenge-nya lah, tapi worth it kok kalau dibandingin sama
pemasukannya gitu. Pemasukannya, oke. Tapi anyway itu kan masih common things lah ya. Common things untuk lah. Untuk maintenance. Hotel juga begitu, kosan juga begitu. Kosan juga begitu. Yeah. Hotel 24 jam, men. Ya kan? Hotel 24 jam itu maintenance-nya lebih gila lagi. Jadi mendingan kantor kan. Saya, bener. Mendingan kantor ya. Soalnya kagak ada yang mandi di situ, kagak ada yang tidur di situ kan. Oh iya. Oke. Nah, selama ini sudah jalan 2 tahun, apa sih ya enaknya kalau dulu Tommy kan udah kerja, udah ngerasain sebagai karyawan nih, ya. Sekarang apa enaknya udah ngerasain sebagai pengusaha sukses sebuah working space? Apa yang lu rasain, Tom? Yang paling jelas sih ya waktunya. Waktunya jadi lebih banyak gitu buat sendiri. Oke. Karena kalau jadi pengusaha itu kan belum tentu terikat 100% sama waktu gitu kan. Iya. Tiap hari harus ke kantor dari jam sekian sampai jam sekian itu kan. Kalau karyawan maksudnya ya? Ya kalau karyawan pasti kan. Oke. Pasti ada jam kantornya. Sama jam kerja gitu lah ya. Kalau pengusaha enggak. Lebih fleksibel. Lebih fleksibel aja gitu. Oke. Dan penghasilannya pun nggak segitu-segitu aja. Penghasilannya ya. Oh masih bisa meningkat terus ya. Masih bisa. Soalnya namanya uang sewa ya, kan bisa dinaikin juga ya tiap tahun kan. Iya. Tiap tahun ada kenaikan 10% aja ya kan. Lama-lama ini dong lo ya. Ongkang-ongkang kaki ya, tiap bulan duit masuk terus dong ya. Kalau mau dibilang kasarnya sih gitu ya. Ini iseng aja ya, Tom. Kasih range aja deh. Working space lu yang sekarang berjalan nih mendatangkan income berapa sih tiap bulannya? Ya, range aja deh. 10 juta, 20 juta, 50 juta atau berapa gitu? Ya. Sebulan. Kira-kira aja omset berapa sih? 20 sampai 30 adalah, Pak. Sebulan ya? Sebulan. Oke, itu tanpa lu ngapa-ngapain lagi ya sekarang ya? Bener nggak sih? Ya di selain marketing sama managing ya nggak ngapa-ngapain lagi. Oke. Kalau mau ditambah sama pemasukan lain dari freelance ya lebih-lebih lagi. Oh, lebih-lebih lagi. Oke. Ya tapi itu kan sekedar hobi aja gitu kan ya. Yang fix income-nya itu udah minimal dapat 20 sampai 30 juta sendiri tiap bulan gitu ya. Iya. Tanpa harus ngapa-ngapain ya. Bener nggak sih? Karena perlu nggak sih lu kayak kesana everyday ngontrol gitu? Perlu nggak, Tom? Nggak harus sebenarnya. Nggak harus. Saya aja kesana paling seminggu 2-3 kali. Seminggu 2-3 kali aja nengok ya? Buat monitoring doang ya. Terus sisanya lu ngapain tahun seminggu? Ada deh. Ya sisanya bisa pacaran everyday dong? Bisa pacaran, bisa freelance. Oke. Ya sekarang kan tiap hari saya bisa ngantar jemput pacar saya ke kantor. Oh, oke. Sebelumnya nggak bisa pas jadi karyawan. Sebelumnya nggak bisa waktu jadi karyawan ya? Jadi ini namanya seorang pengusaha muda yang udah sukses. Kerjaannya itu ya guys, nganter jemput pacarnya everyday. Ya, bayangin ya. Dan sudah passive income 20-30 jutaan sendiri setiap bulan. Jadi bisa berbayangan ya. Mau nggak jadi seorang Tommy Wijaya ya, seorang pengusaha muda sukses dalam bisnis working space? Asik ya? Asik ya? Nah, jadi itu enaknya jadi seorang pengusaha bisnis yang sukses di usia muda ya. Oke. Nah, sebelum kita closing nih ya Tom, boleh nggak sedikit apa ya, kiat lah ya, sedikit kiat untuk mungkin anak muda ya, teman-teman di luar sana gitu ya, yang mungkin usianya pantaran 20-30 tahun nih ya, yang saat ini mungkin statusnya juga masih karyawan juga ya, masih kerja juga gitu ya. Tommy punya satu tips nggak ya, atau kiat-kiat gitu ya untuk mereka nih? Ya paling saya mau pesan aja sih, kalau misalnya kalian masih karyawan tapi kalian enjoy sama kerjaan kalian dan itu keep growing gitu kan. Oke. Nggak apa-apa, nggak usah terburu-buru jadi entrepreneur gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya kalian kayak saya yang nggak tahan gitu sama
mungkin atasannya, nggak tahu ya. Sama bosnya, sama bosnya sama yang nggak enak gitu lah ya. Pengen cepet-cepet jadi pengusaha gitu. Oke. Coba aja, jangan kelamaan mikir. Jangan kelamaan mikir. Oke. Take action gitu ya. Take action. Kamu mikir sampai tahun depan, 2 tahun lagi nggak ada action ya gitu-gitu aja. Ya percuma juga gitu kan, ya nggak nothing change gitu loh ya kan. Oke. Ya berarti nomor 1 jangan takut melangkah, bener kan? Ya, alias take action. Kalau emang lu mau jadi pengusaha, ya kan? Cari jalannya, cari modalnya, jalani. Betul ya Tom? Betul. Ada lagi? Itu aja sih Pak. Itu aja ya. Oke. Ya sudah, kalau gitu Tom. Thank you Tom atas waktunya. Thank you sama-sama. Kita ketemu lagi di next podcast episode yang lain ya mungkin ya. Kita akan bahas yang lain lagi. Thank you banget atas waktunya. Tommy Wijaya sudah meluangkan waktu di edisi format podcast kita yang pertama. Untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk terus mendukung eksistensi channel video ini. Ya, kalian juga boleh tulis kritik, saran, ataupun komentar mengenai topik-topik yang mungkin akan bisa saya bawakan di episode video berikutnya. See you on the next video. Thank you and bye-bye.